Jago, I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my cargo. Sudah terlihat? Sudah Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Setia Setiningrum dari Angkatan 42, Kelompok 1, Presensi 2. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Hasil Belajar IPA Tema 3 tentang peduli terhadap makhluk Bisa diperbesar Mbak PowerPoint-nya di slideshow. Iya. Iya. Sudah terlihat? Ya, silakan Mbak. Yang berjudul Optimalisasi Hasil Belajar IPA Tema 3 Peduli terhadap makhluk hidup dengan LKPD daring berbasis kontekstual FGARKON di SDN 01 Sidomulyo sesi sebelumnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat saya kepada Bapak Heri Kuntadi selaku penguji saya, Bu Vivi Septiani selaku moderator, dan Bapak Rianto selaku mentor saya. Izinkan saya memaparkan rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya saya akan menyampaikan tempat saya bekerja, yaitu di SD 01 Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Di situ tampak gerbang depan SD 01 Sidomulyo yang memiliki visi terbentuknya insan bertakwa yang cerdas, terampil, mandiri, serta bertanggung jawab. Kemudian misinya ada 5 seperti itu. Nah, untuk rancangan saya berangkat dari identifikasi isu kontemporer yang ada di SD 01 Sidomulyo. Yang pertama ada kurang optimalnya hasil belajar di masa pandemi. Yang kedua ada kurang optimalnya pengelolaan dana BOS. Kemudian ada isu lagi tidak tersedianya buku sumber yang sesuai dengan kurikulum pandemi yang disusun Balitbank. Kemudian ada kurang optimalnya pengolahan ERAPOD. Nah, untuk deskripsi isunya yaitu data fakta yang terdapat di lapangan. Kenapa saya mengambil isu tersebut? Yang kurang optimalnya hasil belajar itu dibuktikan dengan data pembelajaran daring yang dilakukan hanya menggunakan WA Group tanpa berbasis penugasan tanpa umpan balik dari guru. Kemudian rendahnya nilai PAT tahun ajaran 2020-2021. Untuk masalah selanjutnya, kurang optimalnya pengolahan dana BOS, RKS dibuat masih berpedoman pada RKS tahun lalu yang rencana pembiayaannya bukan untuk kondisi pandemi. Kemudian pembelanjaan barang dan jasa pada SPJ BOS yang belum sesuai kebutuhan. Untuk masalah selanjutnya, tidak tersedianya buku sumber adalah KD pandemi tidak sama dengan KD yang biasa yang tema. Kemudian buku sumber yang tersedia hanya buku tema yang berpedoman pada KD biasa, bukan pada KD pandemi. Untuk masalah selanjutnya, isu selanjutnya itu kurang optimalnya pengolahan ERAPOD dibuktikan dengan pengisian nilai di ERAPOD dilakukan dengan 2 kali kerja karena nilai yang ada masih dalam bentuk manual. Kemudian saya analisis isu tersebut menggunakan APKL, yaitu aktual, problematik, terus kehalayakan dan layak. Itu yang isu 1 itu semuanya dicentang atau memenuhi syarat. Isu yang kedua itu semuanya memenuhi syarat, dan isu yang ketiga itu kurang aktual karena tidak tersedia ada buku sumber, masih ada buku tema yang kita bisa memilah-milah sendiri mana yang termasuk pandemi atau yang bukan pandemi, nanti kita tidak ajarkan. Kemudian untuk pengolahan ERAPOD tidak aktual karena rapat semester 2 sudah dilaksanakan lah. Untuk semester 1 nanti pelaksanaannya Desember. Sedangkan aktualisasi ini rencananya hanya sampai September, maka tidak saya ambil, tidak aktual. Kemudian dari 2 yang memenuhi syarat tadi, saya tapis lagi menggunakan USG. Kemudian yang kurang optimalnya hasil belajar itu mendapatkan poin 5, totalnya 15, dan dana BOS itu 435 dan totalnya itu 12 sehingga peringkatnya 2. Jadi saya mengambil isu yang terpilih adalah kurang optimalnya hasil belajar di masa pandemi COVID-19. Nah,
Nah, data yang argumentasi kenapa saya memilih materi hasil belajar. Yang pertama, hasil belajar adalah output dari pembelajaran yang bisa diukur dengan angka dan sebagai indikator keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan. Yang kemudian, dalam masa pandemi, pembelajaran masih dilakukan secara daring tanpa tatap muka dengan guru, sehingga kurang optimal. Kemudian, pembelajaran yang dilakukan hanya menggunakan WA Group berbasis penugasan tanpa umpan balik dari guru. Selanjutnya, adanya rendahnya rata-rata nilai PAT tahun ajaran 2020 yaitu 78 dengan presentasi peserta didik yang tuntas di kelas tersebut hanya 50%. Nah, untuk apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan, maka akan menyebabkan dampak yang diantaranya pembelajaran tidak bermakna sama sekali bagi peserta didik, kemudian rendahnya aspek pengetahuan dan keterampilan dicapai peserta didik, kemudian kualitas peserta didik di era pandemi dan non-pandemi yang jauh signifikan, kemudian output lulusan SD yang kurang berkualitas, dan yang lebih parahnya lagi, profesi guru dianggap sebelah mata karena hanya memberikan tugas tanpa umpan balik dan penyelesaian masalah dari penugasan yang diberikan. Nah, di sini alat analisis yang saya gunakan adalah menggunakan fishbone, yaitu atau tulang ikan. Masalah utama kurang optimalnya hasil belajar itu disebabkan oleh guru kelasnya sendiri, misalnya kurang inovasi, hanya penugasan tanpa umpan balik. Dari peserta didiknya sendiri merasa bosan melakukan pembelajaran daring, tidak pedulian terhadap mau bisa atau tidak, dan kurang motivasi. Ada masalah dari sekolah, yaitu minim fasilitas, internet minim, kemudian dari pemerintah kurang memfasilitasi, ketidakjelasan kurikulum. Selanjutnya dari wali murid sendiri, bosan daring, rendahnya kemampuan IT, dan rendahnya sumber daya manusia karena Sido Mulia sendiri itu berada di desa, jadi wali muridnya itu masih menengah ke bawah. Kemudian dari masyarakat sendiri menjadikan sektor pendidikan bukan hal yang utama karena sekarang yang diutamakan adalah kesehatan, kemudian ketidakpedulian. Nah, gagasan pemecahan isu yang saya pilih yaitu menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD daring berbasis kontekstual yang saya singkat menjadi LDARKONS pada materi IPA tema 3 peduli terhadap makhluk hidup di kelas 4A SDN 01 Sidomulyo. Nah, langkah-langkah dalam menetapkan LDARKONS ini, yang pertama saya menggunakan MOU kepala sekolah, kemudian siswa, wali murid, dan guru kelas untuk melakukan pembelajaran tersebut. Selanjutnya di minggu selanjutnya ada penyusunan perangkat seperti LKPD, RPP, dan alat evaluasi untuk subtema 1. Kemudian minggu selanjutnya pelaksanaan pembelajaran subtema 1, kemudian penyusunan perangkat subtema 2, selanjutnya pelaksanaan lagi untuk subtema 2, selanjutnya di subtema 3 dan pelaksanaan subtema 3, dan untuk yang terakhir ada evaluasi dan refleksi terkait tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, untuk rincian kejelasannya bagaimana LDARKON ini diterapkan, itu saya terapkan di poin C ini. Pelaksanaan pembelajaran IPA pada subtema 1 itu yang pertama sintaknya begini. Yang pertama, saya membagikan LKPD daring kepada peserta didik melalui WA Group. Jadi saya nanti mendesain sebuah LKPD yang menarik seperti itu, dibagikan ke WA grupnya, grup kelas. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD dengan mencari makhluk hidup yang ada di sekitar. Misalnya kan pada subtema 1 itu hewan dan tumbuhan di sekitarku, tentang ciri-ciri dan struktur tumbuhan. Jadi nanti LKPD-nya anak-anak silahkan mencari salah satu tumbuhan yang ada di sekitarmu, kemudian diidentifikasi adakah daunnya, akarnya, atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau sudah diidentifikasi, nanti saya arahkan untuk melakukan sesi sinkronus melalui Google Meet. Lah di sana nanti peserta didik presentasi sendiri-sendiri. Ini Bu, ini tumbuhan yang saya temukan adalah rumput. Lah ini rumput, ini daunnya, ini bunganya, dan seperti itu. Nanti peserta didik bergantian untuk mempresentasikan, kemudian nanti saya beri konfirmasi kemudian terkait materinya. Kalau akar itu ada akar tunggang, akar apa, nanti juga saya berikan materi pada sesi sinkronus tersebut. Kemudian selanjutnya untuk mengukur pengetahuannya, saya lakukan pengerjaan evaluasi melalui Google Form. Selanjutnya diulang lagi, tadi kan subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan nanti sudah selesai selama 1 bulan perencanaan. Kemudian ini ada metrik perencanaannya. Ini hanya saya cuplik beberapa saja karena sangat panjang sekali metriknya.
Kemudian saya ambil di kegiatan nomor 1. Yang pertama itu ada MOU. Untuk tahapan kegiatannya membuat MOU bersama kepala sekolah dan kemudian meminta persetujuan dengan KS, peserta didik, dan walinya. Output hasil kegiatannya nanti ada lembar MOU. Keterkaitannya dengan nilai LNK itu ada akuntabilitas, ada tanggung jawab, terus mendahulukan kepentingan publik dan partisipatif. Untuk nasionalismenya ada persatuan, kerakyatan, keadilan, dan sudah. Kemudian etika publiknya jujur. Untuk rinciannya masih banyak lagi, itu sudah terlampir di rancangan saya di bab 3. Kemudian untuk kontribusi terhadap tupoksinya, yaitu hubungan antara sekolah dan masyarakat semakin kondusif. Kemudian penguatan nilai organisasinya, MOU menandakan adanya kesepakatan antara mentor, pelaksana, dan objek rancangan aktualisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk jadwal pelaksanaan kegiatannya, MOU itu saya rencanakan Juli minggu keempat, jadi nanti ini setelah seminar, kemudian kalau ada revisi ya revisi, kemudian direvisi, langsung saya membuat MOU bersama kepala sekolah, siswa, wali murid, untuk nantinya bisa 1 bulan ini melaksanakan pembelajaran LDARKONS. Kemudian minggu ke-1 bulan Agustus, saya menyusun RPP, LKPD IPA dengan alat evaluasi untuk subtema 1. Minggu keduanya saya laksanakan bersama peserta didik. Kemudian minggu 3-nya saya membuat perencanaan untuk subtema 2. Minggu keempatnya saya melaksanakan pembelajaran untuk subtema 2. Kemudian minggu 1 September itu saya menyusun perangkat untuk subtema 3. Kemudian minggu kedua September saya melaksanakan sekaligus merefleksi kegiatan yang sudah selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator, Bu Vivi Septiani. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Eka. Ya, langsung saja pada yang terhormat Bapak Rianto SPDSD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidoarjo, kami persilakan untuk memberikan pernyataan serta dukungannya kepada Mbak Eka. Silakan Bapak. Terima kasih kepada Bu Moderator, Bu Vivi Septiani, dan Pak narasumber Pak Heri Kontati. Dari apa yang sudah disampaikan Bu Eka, kami sudah meneliti dari rancangan aktualisasinya dan kami dengan beberapa perbaikan. Hanya mungkin kalau melihat kok kayaknya materinya kok banyak, itu mohon nanti masukan dari narasumber. Saya kalau yang kemarin itu kok hanya 1 pembelajaran, Pak, ini kok kayaknya sampai subtema 3 ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang dilaksanakan peserta Laskar ini kami harapkan lebih inovatif, lebih dari biasanya, karena kami yang di sekolah itu sebagian SDM-nya ya sudah agak lama dan sebagian juga Piata Bakti, jadi belum ada inovasinya, walaupun pembelajarannya secara daring, tapi inovasi pembelajaran yang lebih maksimal dengan menggunakan teknologi itu belum ada, karena kemampuan SDM-nya juga terbatas. Nah, berikutnya pemanfaatan untuk Bu Eka ini dalam optimalisasi hasil belajar kami harapkan lebih maksimal, sehingga anak bisa memanfaatkan HP itu tidak hanya untuk game saja, tapi untuk pembelajaran, terutama di saat PPKM yang level 4 dan 3 saat ini. Kami berharap untuk pelaksanaan pembelajaran lebih optimal dengan menggunakan secara daring lewat HP. Itu saja yang kami sampaikan. Mungkin ada beberapa hal nanti yang bisa kami sampaikan. Kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rianto atas informasi dan dukungan. Langsung saja kepada yang terhormat Bapak Heri Kontati,
KPMT selaku penguji memberikan tanggapan serta masukannya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Vivi. Selamat pagi Pak Rianto, Mbak Eka, apa kabar? Pagi Pak Heri. Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Pak Heri Sehat bagaimana? semua ya? Ya, Pekalongan aman kan ini? Alhamdulillah. Levelnya 3 Level Pak. 3 ya Pak? Oh, Iya. ini Sleman agak berat ini. Oke, yang penting semua diberikan kesehatan. Oke, terima kasih. Mohon izin, saya akan coba menanggapi atau mengklarifikasi beberapa hal paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Eka Satya terkait dengan seminar rancangan aktualisasi untuk Latsar CPNS. Melihat yang dipaparkan itu, apa yang dilakukan sudah sangat argumentatif gitu ya, sudah dijelaskan sampai dasar argumentasinya apa yang mendasari. Saya kira itu sudah sangat baik, karena kalau melaksanakan sesuatu tanpa didasari argumen yang benar, yang baik, nanti sama saja itu tidak ada dasar landasan yang kuat. Jadi yang dilakukan memang untuk memperbaiki sesuatu yang memang sudah ada datanya secara real. Itu sudah sangat baik. Hanya mungkin saya perlu klarifikasi ke Bu Eka ini. Tadi kan kalau melihat datanya itu PAT-nya nilainya di rata 78 ya Bu. Nggih, Pak. Rata-rata Kalau KKM-nya berapa itu? 70, Pak. 70 ya. Sebenarnya kalau dari sisi angka itu sebenarnya sudah di atas KKM semua gitu ya. Nah, targetnya Bu Eka berapa sih agar optimal ini? 80, Pak. 80 targetnya. Nggih. Itu B masih B, Pak, kalau di rapot. Masih B. Ya. Enggak, targetnya 90 gitu. Belum berani, Pak. Kan peserta didiknya beda-beda, ada 31. Mungkin 80 untuk rata-rata mungkin sudah bagus. Oke, ini karakter Sidomulyo itu masuk kecamatan mana? Kecamatan Kesesi, Pak, yang perbatasan dengan Pemalang. Oh, perbatasan dengan Pemalang ya. Di sana internetnya baik, bagus. Internetnya belum sampai jaringan IndiHome, tapi kebanyakan wali peserta didik itu sudah menggunakan HP, Pak. Jadi makanya Google itu, jadi nanti Google Meet yang saya sarankan menggunakan HP saja. Oke, ini saya menanyakan termasuk karakter masyarakatnya, di target 80 kira-kira seperti apa dan sebagainya nanti. Nah, oke. Nah, ini optimalisasi semestinya nanti Bu Eka pada proses aktualisasi ini harus bisa menunjukkan peningkatan. Tadi di tahapan terakhir sudah ada evaluasi belum ya? Sudah, Pak. Jadi setiap subtema itu nanti kan ada prosesnya, itu kan mengerjakan LKPD, kemudian ditanyakan di sisi sinkronusnya lewat Google Meet, kemudian saya share evaluasi menggunakan Google Form, Pak. Nah, itu kan ada subtema 1, subtema 2, subtema 3. Jadi nanti dilihat peningkatannya dari subtema 1 sampai subtema 3 seperti itu. Oke, terima kasih. Bu Eka, LKPD itu kepanjangannya apa? Lembar kerja peserta didik, Pak. Oh, lembar kerja peserta didik ya. Oke. Kemudian saya bisa dijelaskan yang dimaksud LDARCONS itu konsep yang seperti apa? Jadi biasanya kan LKPD itu kan biasa seperti itu, tinggal dikasih tugas nanti anak mengerjakan. Nah, ini inovasi yang saya buat itu LKPD daring berbasis kontekstual. Saya singkat menjadi LDARCONS gitu, Pak. Daringnya itu melalui Google Meet tadi, nanti peserta didik mempresentasikan apa hasilnya. Ini loh Bu, tumbuhan yang saya dapatkan adalah tumbuhan misalnya rumput atau apa, nanti dijelaskan di Google Meet-nya. Ini ada akarnya, ada daunnya, ada apanya, seperti itu. Nanti dijelaskan presentasi satu-satu melalui Google Meet-nya seperti ini. Cuma ini kan melalui Zoom. Nanti kalau peserta didik saya arahkan untuk menggunakan Google Meet, soalnya itu lebih rendah. Kalau di HP itu daripada Zoom itu Google Meet untuk
apanya ya, MB-nya itu lebih rendah. Oke. Itu apa namanya? Memang sebelumnya belum pernah menggunakan model ini di sana, Mbak Eka. Selama masuk dari CPNS mengajar sampai sekarang, model ini pernah digunakan belum? Belum. Pak. Cuma Belum. dari uji coba saja, maksudnya kalau Google Meet pun kan saya terus yang materi, jadi kayak peserta didik kan diam saja, tidak saya terus yang ngajar ini loh, nah ini seperti itu kan, jadi peserta didik banyaknya diam perhatikan saja. Lah ini inovasi saya, nanti peserta didiknya yang berbicara, Pak. Oke. Tapi pernah menggunakan Google Meet ya, Bu Eka ya, waktu Ya. sebelum ini Iya, sudah pernah. untuk mengajar secara langsung gitu ya, dengan tatap muka tapi melalui Google Meet gitu ya, pernah ya? Iya, sudah pernah. Oke. Tadi saya melihat di tahapannya kan sampai ke subtema 3. Iya. Itu sudah disesuaikan dengan RPP pembelajaran yang seharusnya, apakah memang kan ini targetnya minggu kedua September selesai ya? Apakah memang di RPP subtema 3 itu diselesaikan pada September itu atau tidak? Karena ini harus match. Jangan sampai nanti antara RPP pembelajaran dengan apa yang diaktualisasikan Mbak Eka itu tidak match. Harusnya mungkin subtema 3 itu selesai di bulan Oktober, jadi diselesaikan di situ. Apakah nanti ini menyalahi RPP atau tidak? Kalau prosesnya memang sampai subtema 3 itu sampai di September, Bu Eka? Iya, jadi kalau di masa pandemi seperti ini tuh KD-nya itu disesuaikan, Pak, disesuaikan gurunya. Jadi itu KD-nya itu KD awal, IPA di KD awal, tapi dilaksanakan ada di tema 3 seperti itu. Jadi aslinya itu terserah gurunya. Yang penting apa KD-KD pandemi itu sudah tersampaikan kepada peserta didik. Kita kan nggak bisa merancang ini harus selesai tema ini seperti itu kan udah bisa, Pak. Jadi nanti bisa disesuaikan dan itu sesuai, itu masuk materi untuk memang untuk semester 1 seperti itu. IPA itu kalau semester 1 sampai tema berapa? Jadi kan materinya itu kan kalau temanya. tema 1 itu ada muatan pelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN. Itu terus tema 1, tema 2, tema 3. Jadi satu tema itu mengandung berbagai mata pelajaran. Nah, yang saya fokuskan ini hanya di muatan pelajaran IPA-nya saja seperti itu, tentang makhluk hidup itu, Pak. Gitu ya. Tema 1, tema 2, tema 3. Iya, 3 tema. Tidak. Oh, kalau di semester 1 ini ada 5 tema, Pak, malah. Tema 1, 2, 3, 4, 5. Sampai Desember nanti. Ada 5. Sampai 5. Iya. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Ini saya hanya mempertimbangkan tadi Pak Kepala Sekolah kan ini kok sampai temanya banyak gitu ya, karena yang biasanya hanya satu tema, ini kok temanya sampai banyak gitu. Tadi Pak Rianto kan sempat menanyakan itu juga, maka saya klarifikasi sebenarnya secara RPP pembelajaran apakah memang dalam waktu 1 bulan itu sampai 3 tema itu. 1 bulan itu 1 tema, ada 3 subtema gitu, Pak. Oh gitu, subtemanya ya, bukan 1 subtema itu 1 minggu. Ya. 1 subtema 1 minggu. Iya. Oke. Kemudian nanti pada saat proses tadi siswa mencari makhluk hidupnya, Iya. itu perlu dibuktikan nggak mereka benar-benar mencari? Jangan-jangan bapak yang mulai gitu ya. Nah, untuk membuktikannya, mereka nanti saat Google Meet itu, Pak, membawa tumbuhan yang mereka identifikasi itu apa. Jadi benar-benar dibawa tumbuhannya. Ini loh tumbuhan saya, yang saya cari, Bu, melati seperti itu. Melati memiliki bunga, memiliki daun seperti itu. Jadi kan saya benar-benar lihat. Tapi Mbak Eka tahu itu yang nyabutkan itu ibunya apa anaknya sendiri gitu? Ya, tapi iya nggak apa-apa, Pak, kan garing kalau dicabutkan itu juga nggak apa-apa. Kan bawa HP, mungkin bayinya dibuktikan di foto, ini bener anaknya itu yang Berarti, melihat lingkungan sekitar, itu akan sangat baik. Kan dia Pak, bawa HP. dari Bapak kalau tumbuhannya difoto seperti itu ya. Pas dia nyari tumbuhannya itu di foto. Oh, bukti dia memang nyari sendiri gitu, anaknya bisa melihat lingkungan, karena
kalau dia nggak ngalamin sendiri, hanya tiba-tiba ibunya ini tumbuhannya nanti yang untuk Google Meet itu kan anak tidak cukup paham dengan lingkungan sekitar gitu. Oh iya siap Pak. Berarti masukan dari Bapak saya. Iya, Oke. Yang terpenting semua punya HP, bisa moto kan ya. Ya bisa. Nanti kalau yang ada yang nggak punya bisa bergabung dengan teman yang terdekat seperti itu Pak. Kita kan juga tidak bisa memaksakan untuk semuanya punya. Oke. Kemudian ini Mbak Eka, tadi saya lihat metriknya kan hanya cuplikan. Pendapat Mbak Eka saya bertanya, nilai aneka yang 5 itu ya, itu menurut Mbak Eka itu selalu mewarnai semua kegiatan yang ada, atau memang hanya kalau kegiatan MOU ya berarti hanya 3 nilai aneka saja, atau sebenarnya di setiap kegiatan nilai aneka ini semuanya sebenarnya bisa? Kalau pendapat Mbak Eka gimana? Kalau pendapat saya, semua nilai aneka di setiap kegiatan yang saya lakukan itu ada Pak. Karena aneka sendiri kan, misalnya akuntabilitas itu kan untuk nilai-nilainya yang terkandung kan juga banyak. Misalnya akuntabilitas itu ada tanggung jawab, kemudian mendahulukan kepentingan publik dan partisipasi. Kemudian nasionalismenya itu ada persatuan, kerakyatan, keadilan. Untuk etika publiknya bisa jujur, bertanggung jawab, integritas tinggi, hormat. Jadi semua kegiatan yang salah anukan itu pasti memiliki akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, ataupun anti korupsi. Misalnya tadi anti korupsinya berarti kan berani, peduli, adil, kerja keras, tanggung jawab, itu kan bisa masuk di membuat MOU, itu kan bisa masuk Pak. Tapi tadi kalau di cuplian saya hanya melihat 3 ya Mbak Eka ya, nggak 5 ya? Oh, itu yang saya screenshot emang halaman 1 saja Pak. Kalau fullnya itu. Oke, saya kan belum sempat download ini, belum sempat download laporan yang PDF-nya ini. Tapi 5 sudah masuk semuanya. Pak. Jadi ada aneka akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi itu sudah setiap kegiatannya itu sudah mengandung. Oke, kalau sudah alhamdulillah. Tadi kan hanya saya melihat hanya 3. Oke, siap. Oh iya. Kalau dicantumkan semuanya kan kemarin dibatasi hanya 15 slide, jadi saya singkat-singkat saja Pak. Oke, ya. Kalau saya melihat ini semua sudah ya, dari beberapa catatan saya yang penting bahwa Google Meet ini nanti perlu penjelasan ke siswa bagaimana cara melaksanakannya. Mereka harus tahu, kan nggak semua paham ya. Saya aja kalau Google Meet saya seringnya pakai Zoom. Kalau saya suruh pakai Google Meet saya harus belajar dulu. Nah ini nanti mungkin di tahapan ini ada penjelasan terkait dengan Google Meet pada setidaknya ini siswa kelas 4 ya. Kalau kelas 4 tadi nggak paham ya, setidaknya orang tuanya ada yang diberikan penjelasan entah melalui semacam membuat kronologi tahapan ditulis kemudian di-share di WA dan sebagainya sehingga mereka paham caranya dan sebagainya. Saya kira akan lebih baik sehingga tidak pada saat praktek nanti mau caranya ngomong di Google Meet kayak apa, kan biasanya kan mereka yang ngomong, kalau mereka yang ngomong gimana caranya dan sebagainya mungkin mereka belum paham. Dan nanti mungkin baiknya ada penjelasan kepada siswa tentang tata cara menggunakan Google Meet. Ya, mungkin bisa menjadi salah satu tahapan di salah satu yang sebelum masuk ke itu penyediaan perangkat. Satu lagi kok menyusun perangkatnya itu tidak sekaligus, tapi selesai subtema 1 baru menyusun perangkat yang subtema 2 itu pertimbangannya apa Mbak Eka? Pertimbangannya supaya kita bisa menyusun perangkat yang lebih baik Pak. Dari misalkan subtema 1 kita kan sudah melaksanakan pembelajaran, oh ternyata kok perangkat saya seperti ini kok kurang tepat. Nah nanti saya menyusun lagi. Evaluasi ya. Iya, berarti saya perbaiki kan perangkatnya itu kan beda materi Pak. Di subtema 1 itu kan tentang subtemanya tentang makhluk hidup, nanti untuk subtema 2-nya untuk hewan. Menyusunnya sedikit-sedikit. Atau punya saran Bapak langsung saja. Ya, saya nggak menyarankan, saya hanya pengen tahu pola pikir
rata-rata kan orang nyiapkan perangkatnya dulu baru eksekusi, tapi ini perangkat jadi satu dieksekusi, buat lagi perangkat dieksekusi. Nah, semua ada kelemahan dan kelebihannya gitu ya. Bahkan mau disusun sekaligus pun juga bisa, kemudian nanti kemarin pembelajaran subtema 1 semacam ini baru dirubah pada saat subtema 2 juga bisa. Semua punya kekurangan kelebihan. Kalau memang menjadi masalah disusun berbarengan, kemudian siswa menjadi terlalu lama menunggu untuk pembelajaran, ya itu menjadi masalah. Tapi kalau itu iya. Tapi kalau nanti sudah ini konstan berjalan terus, saya kira kan materi yang ini bisa digunakan untuk siswa yang akan datang kan gitu ya. Mungkin tinggal mengevaluasi dan sebagainya, tidak menyusun baru lagi. Itu akan lebih mempercepat lagi. Oke. Saya kira itu Mbak Eka. Mohon izin Pak Rianto, monggo untuk Bu Eka dibimbing dengan sebaik-baiknya agar bisa melaksanakan aktualisasi ini dengan baik. Tidak hanya programnya Pak, tapi juga penerapan nilai anekanya tolong untuk bisa dipantau Pak. Benar-benar beraneka enggak ini Mbak Eka ini, tanggung jawabnya gimana, jujur enggak, nasionalismenya bagaimana, ini betul-betul dipantau Pak. Nanti kalau selesai latar CPNS kok ternyata enggak disiplin dan sebagainya, nah ini berarti nggak berhasil lasarnya, aktualisasinya nggak berhasil. Ya. Oke, gitu ya Pak Rianto, Mbak Eka, selamat dan sukses. Lalu saya kembalikan ke Bu Vivi. Baik, terima kasih Pak Heri atas tanggapan dan arahannya. Ya. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi dari Mbak Eka. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rianto selaku mentor yang telah hadir dan mendukung Mbak Eka, dan kepada Mbak Eka juga terima kasih. Ya. Kami persilahkan kepada Mbak Eka untuk dapat melanjutkan kegiatan selanjutnya, dan juga kepada Bapak Rianto untuk dapat melanjutkan kegiatan selanjutnya dan dapat live room dari Zoom itu ini. Kami persilahkan. Terima kasih Pak, Mbak. Ya. Terima kasih Bu terima kasih, Vivi, Bu. Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Vivi, Pak Andri. They say you're too high, but I think